قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Sekarang di bab baru ya. Bab bacaan dalam salat. Ini bab apa yang diucapkan dalam salat dari bacaan surat. Dan apakah salat itu sah atau tidak dengan atau tanpa membacanya. Kita mulai dari hadis pertama di bab ini. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la salata, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Taib, surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dan hadis ini menunjukkan akan pentingnya membaca surat Al-Fatihah saat salat. Kemudian para ulama mereka berselisih pendapat mengenai hukum membaca Al-Fatihah dalam salat. Apakah dia masuk rukun atau dia bukan termasuk rukun? Khilaf di antara ulama. Dan yang menganggapnya rukun pun, apakah dia harus diucapkan di setiap rakaat dalam salat atau ada kondisi tidak wajibnya dia membaca itu. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, versi sanad Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah. Kalau ini kan dari Ubadah bin As-Samit. Tapi di riwayat Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la tujzi'u salatun la yaqra'u fiha atau la yuqra'u fiha bi ummil Quran. Tidak mencukupi salat yang tidak dibaca padanya Al-Fatihah, Ummul Quran. Maka apa hukum membaca Al-Fatihah di salat? Pendapat pertama, membaca Al-Fatihah hukumnya disyariatkan namun tidak diwajibkan. Ini pendapat mazhab Hanafiyah. Disyariatkan tapi tidak sampai diwajibkan. Sehingga mereka membolehkan salat atau mensahkan salat yang sengaja tidak membaca Al-Fatihah. Ini mazhab Hanafiyah. Namun jumhur ulama, pendapat kedua. Jumhur ulama mengatakan
Wajibnya membaca Al-Fatihah bagi yang mampu. Wajibnya membaca Al-Fatihah bagi yang mampu untuk membacanya. Baik mampu pelafalannya atau mampu ketepatan waktunya. Baik mampu dari segi pelafalannya. Misal kalau mu'allaf belum bisa baca Al-Fatihah, maka tidak wajib atasnya. Kan belum bisa. Jadi tidak mampu pelafalannya. Bocil. Anak siapa sih lo? Kok ada di sini? Oh. Anaknya Pak Agung ya? Oh, kantin Pak Agung. Badalnya Pak Agung. Ntar kalau saya izin kamu gantiin saya. Nama kamu siapa? Jupri ya namanya? Atar. Perfumer. Atar. Tadi sampai mana ummahat sekalian? Jumhur ulama mewajibkan bagi yang mampu secara apa? Pelafalan mampu dan ketepatan waktunya. Jadi kalau misalnya muallaf belum faham, belum ngerti baca Quran, maka tidak wajib dimaklumi. Tapi dia wajib untuk mempelajarinya, ya, sampai bisa. Dan bagi yang mampu atau tepat waktunya, yaitu yang memang ketika berdiri dia menjadi makmum masih berkesempatan untuk baca Al-Fatihah. Gimana, bisa dipahami ya? Kalau misalnya kita masuk ke jemaah, baru masuk tiba-tiba Allahu Akbar ruku imamnya, maka wajib nggak baca Al-Fatihah? Tidak wajib, karena tidak sempat, nggak tepat waktunya, begitu ya. Adapun yang dari awal, ya dari takbiratul ihram ikut imam di salat sirri, terus dia bengong tidak baca Al-Fatihah padahal mampu dan ada waktunya, kesempatannya ada, maka tidak sah salatnya walaupun dia makmum. Ini pendapat jumhur ulama. Taib. Dan mereka ini yaitu jumhur ulama mewajibkan membaca Al-Fatihah baik bagi imam dan baik bagi imam dan orang yang salat sendiri. Sepakat nih jumhur ulama, sepakat semuanya imam wajib baca Al-Fatihah. Orang yang munfarid salat sendiri wajib baca Al-Fatihah. Adapun makmum wajib atau tidak baca Al-Fatihah? Di sini khilaf di antara ulama ini. Bagi makmum wajib atau tidak membaca Al-Fatihah, ini khilaf di antara ulama ini. Bagi madhab Hanafiyah dan Hanbali atau Hanbali, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah secara mutlak, baik salat sirri maupun jahri. Ini madhab Hanafiyah, Hanabilah. Makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah secara mutlak di salat jahri atau sirri. Madhab Hanafiyah berarti daerah mana ya, kayak Turki dan semisalnya. Hanabilah madhab seperti Saudi. Ya, di Saudi Arabia sekarang banyak yang Hanabilah. Tapi Hanbali ini juga tidak semuanya berpendapat seperti ini sebenarnya. Ya, teman, ini pendapat masyhurnya, resminya dari mazhab mereka. Namun dalam mazhab Syafi'iyah di Indonesia nih biasanya, wajib membaca Al-Fatihah untuk setiap yang salat, baik imam, makmum atau munfarid. Mazhab Syafi'iyah ketat, semuanya wajib tanpa kecuali. Imam wajib, jelas. Munfarid yang sendiri juga wajib bagi Syafi'iyah, jelas. Itu sama kok, itu mah sama yang lainnya, sama Hanabilah dan Malikiyah sama. Adapun makmum, nah ini yang membedakan. Syafi'iyah mewajibkan
Mazhab Syafi'iyah mewajibkan makmum untuk baca Al-Fatihah, baik di salat jahriyah atau salat sirriyah. Maghrib, Isya, subuh, seterusnya itu semua wajib bagi makmum untuk baca Al-Fatihah selagi sempat momentumnya. Maka kalau misalnya kita di masjid nih di Indonesia, pakai mazhab Syafi'i, bisa kita dapatkan kadang-kadang imam setelah baca amin itu punya jeda waktu sukut, yaitu diam sejenak. Pernah nggak ngerasain gitu ibu-ibu? Nah, ini karena ada beberapa ulama dari mazhab Syafi'i yang menganjurkan adanya saktah, yaitu diam antara bacaan amin dengan bacaan surat setelah Al-Fatihah. Ya waladdallin, amin. Jeda. Itu karena ngasih kesempatan buat makmum supaya baca Al-Fatihah. Namun ini tidak tepat. Yang lebih tepat adalah nanti insyaallah, ya. Ini tidak tepat. Jadi itu dimaklumi. Bukan karena imamnya lupa mau baca apa, bukan. Walaupun mungkin juga sih, ya bisa aja. Amin. Terus imam diam aja. Ya lagi mikir gitu. Tapi kalau dia bermadzhab Syafi'i, mungkin dia memberi kesempatan buat makmum yang belum baca Al-Fatihah baca Al-Fatihah. Karena wajib dalam madzhab Syafi'i. Itu madzhab apa? Syafi'iyah. Wajib. Dan juga madzhabnya ahlul hadis, ya, orang-orang ahli hadis. Adapun madzhab Malikiyah, seringkali di Aljazair, di Maroko, di Andalusia. Madzhab Malikiyah gimana? Yang sisanya gimana nih? Kan kita udah semua nih, tinggal sisa satu aja. Enggak. Boleh baca, boleh enggak? Enggak. Mazhab Malikiyah, ayo silakan. Kalau tadi kan kita lihat dari jumhur ini, mazhab Hanbali dan Hanafi, makmum enggak wajib. Ya, baik sirri mau jahr. Kalau mazhab Syafi'i wajib makmum. Mau sholat apa kayak gitu wajib. Iya. Mazhab Malikiyah gimana? Ayo. Pikir silakan. Gimana? Bisa atau enggak punya pikiran atau gimana? Mazhab Malikiyah adalah wajib baca, ya, makmum wajib baca di salat sirriyah. Dan tidak wajib baca di 2 rakaat pertama salat jahriyah. Dan ini pendapat yang lebih sahih. Saya lebih condong ke pendapat ini. Ini salah satu riwayat Imam Ahmad dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini yang paling sahih insyaallah. Jadi nanti maghrib kalau imamnya baca Al-Quran, dengerin. Tidak wajib bagi makmum baca Al-Fatihah. Namun di rakaat ketiga baca Al-Fatihah. Ya. Sampai sini clear ya? Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i wajib baca Al-Fatihah. Imma dengan cara sama bareng-barengan imam atau dengan cara setelah amin atau muhim baca Al-Fatihah. Tapi wallahu alam tidak wajib bagi makmum di salat jahriyah. Taib. Sampai sini semua insyaallah clear, dan pendapat yang lebih sahih adalah yang terakhir, yaitu pendapat Malikiyah, yaitu wajib baca Al-Fatihah di salat sirriyah dan tidak wajib membaca Al-Fatihah di salat yang terdengar bacaannya oleh imam. Ini di maghrib 2 rakaat pertama, isya 2 rakaat pertama, subuh 2 rakaat. Kemudian salat apa lagi? Tarawih, salat khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, salat Id, Fitr dan Id Adha. Kalau salat jenazah baca enggak? Baca.
karena imam enggak menjaharkan. Oke. Kita lanjut ke hadis berikutnya, hadis al-khamis, hadis berikutnya. An Abi Qatadah al-Ansari قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمعون الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخيرة أخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. Pak, silakan Pak, tolong dibantu. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala 2 rakaat awal dalam sholat zuhur, Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah dan 2 surat. Beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkan bacaan pada rakaat kedua. Pada 2 rakaat yang lain beliau membaca Al-Fatihah pada sholat subuh. Pada sholat subuh beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkan bacaan pada rakaat kedua. Ya. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW yaqra'u fi rak'atainil ulayaini min salatil zuhri bi Fatihatil Kitab wa suratain. Rasulullah SAW membaca di 2 rakaat pertama di salat zuhur dengan Al-Fatihah dan 2 surat. Yaitu 2 surat di sini, 1 surat di rakaat pertama, 1 surat di rakaat kedua. Yutawilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah. Beliau panjangkan di rakaat pertama dan beliau pendekkan di rakaat kedua. Ya begitu ya. Faham enggak sampai sini ibu-ibu sekalian? Bu? Paham enggak? Enggak paham? Belum. Kayaknya jelas deh. Apa gara-gara saya nanya begini ya jadi nggak paham? Jadi 2 rakaat pertama salat zuhur baca Al-Fatihah dan surat-surat gitu loh. Maksudnya rakaat pertama surat 1, rakaat kedua surat 2 gitu. Ya, dan surat pertama di rakaat pertama itu agak panjangan, kalau di rakaat kedua agak pendekan. Begitu. Jadi biasanya rakaat kedua itu lebih pendek biasanya. Begitu. Ya. Dan yusmi'unal ayata ahyanan. Dan kadang-kadang Rasulullah SAW memperdengarkan beberapa ayat. Kif, paham enggak? Jadi di tengah-tengah surat itu ada ayat, tiba-tiba Rasulullah agak gedein sedikit suaranya supaya kedengaran gitu. Yusmi'una gitu. Itu boleh seperti itu, ya. Wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil Kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah. Beliau juga membaca di salat asar dengan Al-Fatihah dan 2 surat. Sama kayak tadi, yang pertama lebih panjang, yang kedua lebih pendek. Wa fi rak'atainil ukhrayaini, dan di rakaat terakhir di salat asar bi ummil kitab, beliau hanya mencukupkan baca Al-Fatihah saja. Ya kan, rakaat ketiga dan keempat kan? Kayak salat zuhur juga gitu. Wa kana yutawwilu fi rak'atil ula fi salati subhi wa yuqassiru fi thaniyah. Rasulullah SAW memperpanjang bacaan di rakaat pertama dari salat subuh dan memendekkan di rakaat keduanya. Gitu. Ini gampang kok ya. Maka kalau misalnya rakaat pertama itu lebih pendek daripada rakaat kedua, ini menyelisihi sunnah. Iya. Kecuali nggak sengaja atau sekali aja gitu nggak masalah. Cuman itu tidak tepat. Dan bukan bid'ah juga. Kecuali kalau dia rutinkan, maka ini bisa menjadi bid'ah.
Iya, nggak apa-apa. Nih saya kasih tahu makanya. Saya kasih tahu nih, ya. Baik, hadis berikutnya. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Mau dibaca enggak, Pak? Pendek loh, Pak. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur ketika sholat maghrib. Ya. Perlu diketahui biasanya Nabi SAW Namun ini hadis menunjukkan beliau membaca di salat maghrib surat At-Tur di juz 26. Iyalah. 27, afwan 27. Juz 27, 26 itu Al-Ahqaf ya dan semisalnya. Di juz 27. Dan At-Tur itu surat 2,5 halaman. Iya, panjang nggak kira-kira? 2,5 halaman. Maghrib. Rakaat pertama 1,5, rakaat kedua 1 halaman. Lumayan kan? Lumayan itu bisa bikin batuk orang-orang itu. Nah itu surat At-Tur, beliau pernah sholat maghrib membaca surat At-Tur. Apakah ini menjadi anjuran untuk baca surat At-Tur secara khusus? Wallahu a'lam. Maksud dari Rasulullah SAW membaca At-Tur di salat maghrib adalah bolehnya sesekali itu tidak atau menyelisihi kebiasaan beliau. Boleh. Sesekali boleh. Misal salat subuh kan sunnahnya adalah panjang. Sekali gitu imamnya baca pendek misalnya. Enggak masalah. Maghrib biasanya baca pendek, sesekali baca panjang, enggak masalah. Ini malah bagus hadis ini untuk menunjukkan bahwasanya yang namanya salat, jika dalam salat tidak ada kewajiban baca surat secara khusus kecuali Al-Fatihah. Oke. Bahkan yang sudah jelas ada hadisnya, misal beliau maghrib dengan At-Tur, itu tidak wajib baca At-Tur juga, enggak. Ya sunnah juga, dan yang semisalnya yaitu yang panjang semisal kadang sekali-kali. Dan kemudian 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat ba'diyah maghrib. Walaupun ada sunnahnya baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, itu kalau misalnya baca yang lain juga enggak masalah. Itu yang salat sunnah loh. Jadi jangan dianggap bahwasanya salat sunnah Anda tidak sempurna kalau enggak baca qul huwallahu ahad sama qul ya ayyuhal kafirun. Enggak. Lah Jumatan aja yang wajib gitu loh. Jumatan atau Jumat subuh. Jumatan wajib. Jumat subuh wajib juga. Tapi kan bacaannya Rasulullah Jumat subuh apa coba? Alif Lam Mim Sajdah. Rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Insan. Sekarang apakah orang-orang pada salah semua tuh? Ya enggak juga, enggak haram juga untuk baca ayat atau surat lain, enggak apa-apa. Gitu loh. Tidak ada pengwajiban bacaan surat tertentu untuk Al-Qur'an kecuali untuk salat kecuali Al-Fatihah saja. Yang sisanya itu sunnah. Begitu. Yang kalau tidak dilakukan atau diganti dengan ayat atau ya surat lain maka tidak apa-apa. Rasulullah membaca di Jumatan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Boleh enggak baca yang lain? Ya boleh aja, enggak tercela juga. Begitu. Yoi. Iya. Salat Id. Ya begitu. Baik, hadis berikutnya.
Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fa shalla al-'isha al-akhirata fa qara'a fi ihda rak'atayn at-tin wa az-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Silakan, Pak. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bepergian, beliau mengerjakan sholat Isya yang akhir dan membaca Watini wa Zaitun dalam salah satu rakaatnya. Aku belum pernah mendengar seorang pun yang memiliki suara atau bacaan yang lebih indah daripada beliau Rasulullah SAW. Hadits Al-Bara bin Azib bahwasanya Nabi SAW berada pada saat safar ketika itu. Dan beliau salat Isya yang akhirah, yaitu maksudnya Isya akhirah yaitu salat Isya. Ya, salat Isya. Karena Maghrib juga termasuk Isya juga. Makanya di Indonesia ada bahasa isu esok. Bukan isu travel umrah, bukan. Itu beda. Itu Ustadz isu itu beda lagi itu. Nah ini isu esok ya, dari kata Isya. Karena menunjukkan mau besok gitu. Nah, di sini salat Isya terakhir, yaitu salat Isya maksudnya. Ya. Seperti bila asyi wal ibkar. Asyi itu Isya, ibkar itu bakr, yaitu awal mula subuh, pagi-pagi, ya. Nah, beliau salat Isya membaca di salah satu rakaatnya membaca surat At-Tin. Surat At-Tin. Ya, yang mana normalnya surat seperti At-Tin ini lebih cocok di salat Maghrib karena termasuk pendek. Tapi Nabi SAW juga membaca itu di salat Isya beliau. Dan di antara sebabnya kata sebagian ulama li'annahu kana fi safar, karena beliau berada di safar. Ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan meringankan sholat pada saat safar. Lebih ringan gitu. Isya biasanya agak panjangan, mungkin 1 halaman, 2 halaman. Tapi beliau memilih surat At-Tin. Begitu. Ya. Jadi kalau lagi safar lebih afdal lebih pendek. Begitu. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya dan lebih baik bacaannya daripada beliau. Iya, Rasulullah SAW. Jadi seseorang ketika dia berada di masjid yang mana masjid itu keadaan jemaahnya itu beragam. Ada yang sedang safar, ada yang mau kerja, ada yang mau ini, ada yang mau itu. Maka hendaklah memperhatikan jemaahnya. Ya, memperhatikan jemaahnya. Termasuk sholat Isya di masjid-masjid di jalanan, yang mana banyak orang mau pulang dari kerja ya. Itu udah pada capek. Udah bagus mereka mau ke masjid loh. Kalau kita lihat kan di jalanan pas Isya itu orang pulang dari kerja kan banyak itu. Seberapa persen yang mau ke masjid coba? Ya kan? Ini udah bau syukur ke masjid, maka ringankan sholat mereka. Kalau untuk warga sekitar mah enak. Ya, tinggal ngesot dikit langsung rumah. Tapi kalau orang ini jauh mereka. Masih jauh jaraknya dan mereka lagi keadaan capek. Maka di sini muraat ahwal al-munsafirin atau al-jemaah. Itu memperhatikan keadaan para jemaah. Ini udah selesai belum hadisnya? Di jadwal. Satu lagi. Tadi udah berapa hadis? Hah? Masih 3 lagi. Hah? 2 lagi. Ini nanti Aisyah, hadis Jabir, ada lagi hadis Anas bin Malik, 3 dong. Bab 17. Itu masuk bab berikutnya di situ ya. Loh di saya kok bukan itu, dan itu satu hadis doang ya?
Bab berikutnya satu hadis doang. Dua. Kok beda ya maksudnya? Ya, kita menuju ke hadis Aisyah sekarang. Anna Rasulullah SAW ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah SAW faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dzalik fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahmani 'azza wa jalla fa ana uhibbu an aqra'aha. Faqala Rasulullah SAW akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuh. Silakan Pak dibantu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengutus seorang untuk memimpin satu detasemen pasukan. Orang tersebut biasa membaca surat untuk mengimami rekan-rekannya dalam sholat mereka dan menutupnya dengan Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Ketika detasemen pasukan itu kembali, mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Nabi bersabda, tanyalah dia, kenapa dia melakukan hal itu? Mereka pun bertanya kepadanya. Orang tersebut menjawab, surat tersebut merupakan sifat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu aku suka membacanya. Rasulullah SAW bersabda, beritahulah dia bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Ya, Masya Allah. Hadits Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengutus seorang pria menuju ke rombongan yang akan berperang. Fakana, dan beliau yaitu orang yang diutus ini mengimami para sahabat dan selalu membaca di salatnya, ya, setelah Al-Fatihah selalu baca qul huwallahu ahad terus gitu loh. Qul huwallahu ahad lagi gitu kan. Ini kenapa nih orang seperti ini gitu. Apa jangan-jangan itu doang yang dihafal kan gitu kalau orang sekarang mikirnya. Maka setelah mereka pulang dari peperangan itu diceritakan ke Rasulullah. Maka kata Rasulullah selalu tanya dia, li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Kenapa dia berbuat seperti itu? Maka mereka bertanya dan jawabannya apa? Li annaha sifatur rahman azza wa jalla. Karena itu adalah sifatnya Allah, itu al-ahad, qul huwallahu ahad, tauhid. Fa ana uhibbu an aqraha, saya menyukai membaca itu. Jadi dia membaca qul huwallahu ahad itu benar-benar dengan hati juga, yang betul-betul memaknai tauhid yang ada di surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW mengatakan, akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbuh. Kabarkan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ini di antara dalil bolehnya seseorang membaca surat-surat pendek walaupun bukan di salat maghrib. Walaupun bukan di salat maghrib, Isya, Zuhur, Asar, bahkan kadang-kadang subuh juga boleh. Dan ini ada fadilah khusus untuk surat Al-Fatihah. Ada fadilah khusus tentang surat Al-Fatihah. Atau lebih kita umumkan lagi ke masalah bolehnya seseorang mencintai khusus suatu ayat atau suatu surat karena kandungan makna yang masuk ke kalbunya di ayat atau surat itu, maka itu boleh. Karena tidak ada satupun ayat atau surat melainkan itu memiliki hikmah dan kebaikan dan berkah. Mana yang dia suka, maka dia silakan untuk membacanya berulang tanpa akidah khusus dengan pembacaan itu, melainkan dia memang menyukai makna dari ayat tersebut. Atau surat tertentu, dia menyukai surat tertentu karena dia sangat mendalami surat tersebut, maka boleh dia mengulang surat-surat itu di salat-salatnya saking cintanya sama surat itu, maka itu boleh. Iya, paham di sini Ibu? Iya. Iya, karena tadabbur, bukan karena hal tertentu, bukan karena hal bid'ah ya. Misalnya saya pakai ayat ini terus karena ini memang dianjurkan mendekati Lailatul Qadar misalnya, enggak. Ini kalau ini enggak. Kalau ini mengkhususkan yang tidak boleh. Namun kalau mengkhususkan karena mencintai artinya dan maknanya, maka ini enggak masalah untuk mengulang bacaan ini dalam salat. Iya. Bukan karena cuma hafal itu doang, bukan, tapi karena kalau lewat ayat ini, kalau baca ayat ini atau surat ini atau ayat dalam surat ini, selalu hati itu betul-betul memaknainya lebih dalam dibandingkan
ayat-ayat atau surat lainnya, maka ini boleh seperti ini. Sehingga dia sering membaca itu. Mungkin ada makna yang betul-betul kandungannya itu sangat kena dengan kehidupannya. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi tidak boleh ada keyakinan khusus dengan oh ini ada fadilahnya saya membaca ini. Enggak, kalau enggak ada dalilnya enggak boleh dibuat-buat fadilahnya. Maka cukup aja memang Anda baca aja, suka-suka aja, tetapi tidak membuat kemudian untuk melegitimasi seolah-olah ini ayat yang atau surat yang terbaik. Ya. Bisa jadi surat, iya kita tahu ayat terbaik adalah ayat kursi. Tetapi boleh jadi ayat yang paling kita suka bukan ayat kursi. Mungkin kepanjangan ya. Mungkin ayat paling kita suka mungkin ayat lain. Ya. Memahami maknanya. Dan saya tidak yakin Anda menyukai alif lam mim. Saya suka banget tuh ayat. Enggak, karena Anda enggak paham maknanya dan juga kayaknya susah deh itu untuk disukai. Ya. Oke. Kemudian di antara faedah lainnya bahwasanya Allah Ta'ala mencintai orang yang mencintai kalamnya. Semoga saya dan juga para ummahat dan para bapak sekalian semua di sini dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mencintai kalam Allah, mencintai Al-Quran, sering dengar Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, kembali ke Al-Quran. Ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya, terakhir insyaallah. Enggak, di sini hadis terakhir enggak di situ? Atau masih ada satu hadis lagi di situ? Hah? Udah. Ini di bab ini terakhir dah. Jadi kita mungkin 2 pekan lagi ganti kitab atau gimana? Kan terakhir ini kan? Oh. Baiklah. Al-hadis berikutnya an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz falawla sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wad-dha'if wa dzul hajah. Silakan, Pak. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, sebaiknya engkau sholat dengan membaca Sabbih Isma Rabbikal A'la atau surat Al-A'la, walaili idza yaghsha atau as-samsi atau was-samsi wa duhaha surah Al-Lail. Karena orang yang makmum denganmu adalah orang yang sudah tua, orang lemah dan memiliki banyak urusan. Taib, ahsanta. Rasulullah SAW pernah menasihati Mu'adz karena Mu'adz pernah diprotes oleh kaumnya sendiri. Beliau sholat Isya, malah bacaannya Al-Baqarah. Maka sebagian dari kaumnya kemudian berpisah, ya bercerai-berai untuk sholat masing-masing karena kepanjangan. Maka Rasulullah SAW pernah kemudian menasihati Mu'adz, memberi masukan, seandainya engkau sholat dengan Sabbih Isma Rabbikal A'la, dengan asy-syamsi wa duhaha, dengan wal-lail idza yaghsha. Maksudnya surat-surat yang setengah halamanan gitu loh. Ya yang ringan lah buat orang-orang itu. Fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wad-dha'ifu dzul hajah. Karena orang-orang yang salat di belakangmu itu orang-orang tua, orang-orang lemah dan orang-orang yang punya urusan. Gitu. Punya hajat di sini yaitu punya urusan mungkin kecapean atau bagaimana. Di sini pentingnya untuk mura'at ahwal al-jamaah, yaitu memperhatikan keadaan jemaah. Dan bahwasanya jemaah itu beda-beda kondisinya, maka perhatikanlah lebih ke jemaah yang kesulitan dibandingkan jemaah yang berkemampuan untuk berdiri terus. Kadang-kadang sebagian masjid itu jemaahnya itu udah tua semua. Maka disetarakanlah dengan kemampuan mereka. Tapi ada malah banyak orang-orang tua yang lebih pengen panjangin gitu loh. Lebih bacanya bagus. Apalagi bacanya nadanya mengingatkan akan masa-masa 80-an dulu, seneng banget orang tua tuh. Ya. Tapi kalau kita kembali ke sunnah nabinya, ya udah ringanin aja, kasihan. Kemudian kalau illat, ini kan ada 3 nih, yaitu al-kabir, orang tua, ad-dhaif, orang lemah, dzul hajah, yaitu punya hajat, punya kebutuhan. Kalau misalnya ternyata jemaah makmum kita ini mereka bukan dari golongan-golongan ini, misalnya mereka santri pada masih muda, pada masih kuat dan nggak ada hajat, bahkan nggak punya pikiran mereka, ya udah dipanjangin nggak apa-apa. Paling mereka misu-misu doang, nanti setelah sholat, panjang banget Ustaz ini mah, gitu.
Ya, kayak di pesantren-pesantren itu baca panjang-panjang, Pak, Bu. Nah, tapi kalau misalnya ustadz ini, imam ini melihat wali santri lagi pada kunjungan, pada datang, maka diringankan sholatnya. Diringankan sholatnya karena boleh jadi mereka punya hajat. Nah, ini harus dicermati itu oleh imam. Jadi jangan lihat santri doang, lihat ada orang punya hajat wali santri ini, mereka mungkin ada waktu untuk berkunjung, sempit waktunya, atau pengen pulang, atau mungkin mereka tua dan seterusnya, itu perlu diperhatikan lagi. Ya. Begitu juga kalau misalnya di lingkungan itu sudah betul-betul terlatih untuk lama berdirinya, maka ini nggak masalah untuk berlama-lama. Ya, ini menunjukkan hukum asalnya meringankan jemaah, tapi jika jemaah itu sudah terbiasa dan ridha, maka dan teredukasikan, maka boleh dipanjangkan. Begitu. Baik. Ini hadis Anas bin Malik, ini bab lain ya. Oke. Oke lah kalau begitu kita cukup sampai hadis yang tadi. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ator. Baiklah. Nah, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana ini saya ikut sholat Jumat? Apa harus sholat zuhur lagi? Wanita yang ikut sholat Jumat, yang saya adalah tidak. Dia sudah cukup. Karena Jumatan bagi perempuan diperbolehkan, dan jika hadir terus ikut jemaah Jumatan, maka dia sholatnya munaqidah, yaitu sholatnya sudah mencukupi. Jadi dia tidak perlu sholat zuhur lagi untuk perempuan. Itu yang lebih sahih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan bacaan Al-Fatihah yang belum benar bacaan Al-Fatihahnya sah atau tidak? Bagaimana dengan bacaan Al-Fatihah yang belum benar? Bacaan Al-Fatihah salah atau tidak? Ini pertanyaannya sah. Oh, sah atau salah? Sah. Salatnya sah atau tidak? Nah, ini bacaan belum benar di sini. Ya gimana dulu? Belum benar itu kan ada banyak macamnya, namanya belum benar gitu kan. Kayak gimana tuh belum benar maksudnya? Makhrajnya juga kan kayak gimana dulu? Kalau sampai mengubah huruf, maka makhraj kan ada makhraj yang sempurna gitu loh, ada yang tetap boleh tapi enggak sempurna gitu loh. Dan ini kebanyakan orang seperti ini. Ada makhraj yang salah. Nah, makhraj yang salah ini kadang-kadang tetap seperti huruf itu tapi bukan huruf itu. Ada yang makhrajnya salah dan ngawur gitu loh. Maka di sini beda-beda. Kalau dia makhrajnya kurang sempurna namun huruf serupa, maka insyaallah mudah-mudahan enggak apa-apa. Tapi kalau makhrajnya enggak benar, biasanya itu huruf berubah. Ha jadi kha. Ya. Ain jadi nga. Kemudian ha jadi ha jadi ha. Alamin jadi ngalamin. Ini makhrajnya udah jauh, salah. Kemudian panjang pendek selama tidak mengubah makna enggak masalah. Karena dalam tajwid itu sendiri panjang pendek mudud itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, kalau misalnya lahan ini lahan jali yang mengubah makna, makhrajnya itu salah, maka jika merubah makna maka atau makhrajnya itu kebalik, maka ini tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Atau tidak sah Al-Fatihahnya. Ya begitu. Tidak benar kan relatif tadi, masih tidak benar, ambigu apa tidak benar maksudnya. Ya begitu. Ya, jadi kalau cuma panjang pendek maka tetap sah insyaallah.
Nah, itu semuanya kayak gitu, Bu. Ya kayak gitu. Itu pun kalau emang khusyuk gitu loh. Kadang-kadang ngerasa khusyuk padahal enggak loh. Iya itu wajar, cuman dia dianjurkan untuk balik lagi ke kekhusyuan. Selama tidak khusyuknya dia itu tetap baca Al-Fatihah, tetap mengerjakan kewajiban sholat, maka tetap sah. Khusyuk pun berderajat, gitu loh, beda-beda. Ya. Ya. Kita terkadang suka mendengar imam itu membaca Allahu Akbar itu panjang Allahu Akbar. Itu sebenarnya kan yang benar itu gimana ya Ustaz? Apa Allahu Akbar sesuai dengan dua rakaat aja? Dua rakaat aja maksud saya. Dua rakaat aja atau karena harus suka panjang gitu apalagi dari Biasanya orang tua tuh panjang Allahu Akbar. Ya. Biasanya orang tua. Kayak ibu kan orang tua juga. Nah itu panjang. Itu khilaful aula, yaitu menyelisih hal yang lebih utama. Dibilang salah tidak, karena ini bukan tajwid. Ini bukan tajwid. Mubah, tidak mengubah. Ini bukan tajwid, sama kayak amin. Amin panjang, bukan tajwid. Amin. Tapi Allahu Akbar itu lebih afdal, singkat, ringkas, cepat. Terutama takbiratul ihram. Allahu Akbar gitu. Bagi imam, adapun bagi Bilal mungkin bisa dipanjangkan karena apa? Hajat. Makanya kalau Bilal biasa di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi panjang tuh. Ya kalau pendek juga sama imam ya enggak kedengeran juga. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Itu kayak ngejar imam itu orang itu. Makanya dipanjangkan kan Allahu Akbar gitu. Asal yang panjang itu Allahnya. Kalau yang panjang bar itu sebagian ulama mengatakan tidak sah kalau itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini kayak orang mau mati nih kayaknya. Allahu Akbar. Ada. Tapi kalau itu takbiratul intiqal enggak apa-apa. Tapi takbir karena sunnah, takbiratul intiqal sunnah. Tapi kalau takbiratul ihram, baik imam atau makmum bilang Allahu Akbar. Enggak sah. Itu lagi misu-misu namanya Allahu Akbar. Itu biasanya lagi kesel itu. Ya, itu enggak sah kalau untuk takbiratul ihram. Kenapa? Karena masuknya rukun. Gitu. Kalau ya tanya aja. Tadi mau ngomong tapi lupa. Ayo silakan. Kalau kita dalam sholat tiba-tiba kita itu lupa Ustaz. Lupanya udah selesai, bukan rupanya kita melompat satu ayat atau dua ayat. Kita tuh baru sadar setelah selesai mau ruku atau yang tadi bacanya ada yang kurang itu gimana? Ya nggak apa-apa udah lewat nggak apa-apa. Kan bukan Al-Fatihah. Nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Kenapa Ator kok di ada lagi? Sok silakan Ator. Bagi musafir berapa harikah diperbolehkan jamak qashar salat wajib? Bagi musafir yang berapa harikah dia boleh menjamak qashar salat wajib? Dilihat dari safarnya. Kalau dia tahu bahwasannya dia akan safar lebih dari 4 hari dan dia itu dalam kondisi tidak dekat dengan masjid, maka ya boleh selama itu untuk qashar salat fardu.
Dia sudah tahu dia sudah tahu bahwa tadi salah kalimat. Dia sudah tahu kalau dia safarnya tidak lebih dari 4 hari. Ya. Dan dia tidak menetap di dekat masjid. Maka boleh dia qasar dan jamaah salat. Adapun jika dia tahu dia akan safar ini lebih dari 4 hari. Maksudnya safar 5 hari yaitu dia menetap di tempat tujuan lebih dari 4 hari. Maka ini hukumnya hukum mukim. Semenjak dia sampai di tempat tujuan, dia tidak qasar, tidak jamak. Di tempat sudah sampai tempat tujuan. Adapun pas di perjalanan masih boleh. Karena pas di tempat tujuan maka status dia mukim. Karena ketika dia tahu bahwa dia akan di situ lebih dari 4 hari. Di situ di tempat itu lebih dari 4 hari. Gimana? Misal Pak Joko pulang kampung ke Ampel, Pak. Dan dari sini ke Ampel semalaman lah gitu kan. Nah, sampai di Ampel kemudian udah tahu nih, saya bakal 5 hari di rumah ibu, misalnya di rumah Ampel. Maka ketika udah menginjakkan kaki di Ampel, nggak ada qasar, nggak ada jamak. Mungkin hukumnya nanti setelah 5 hari balik dari Ampel kemari. Nah, perjalanan dari Ampel kemari itu musafir. Tapi pas di Ampel doang itu mungkin. Nah, tapi kalau misalnya Pak Joko pulang kampung ke Ampel 2 hari tok menetap di situ, ke Madura 3 hari. Gitu ya. Maka itu musafir semua statusnya. 2 hari di Ampel, terus kan jalan lagi ke Madura kan, ya, musafir lagi mungkin bisa lama itu. Nah, maka hari ketiga, 3 hari kemudian di Madura, gitu. 3 hari Madura, itu semua musafir semua statusnya. Iya, walaupun lebih dari 5 hari, karena apa? Karena tidak ada yang melebihi 4 hari dari segi menetapnya. Gimana? Bisa dipahami gak? Gitu. Nggak bisa ditawar, 3, 4 aja Pak. Atau 2, 3. Ya, 3 dan 5, maka yang 5 ini menginjakkan kaki di hari pertama bukan musafir. Karena dia sudah tahu dia bakal ada di situ lebih dari 4 hari. Apalagi seminggu. Tapi gimana kalau keadaannya begini? Tapi saya ini misal ya 5 hari betul di Ampel. Cuman absolutely di hari-hari itu saya akan jalan-jalan juga. Sama anak-anak, sama saudara gitu kan. Akan silaturahim ke kecamatan, ke Jogja, ke kecamatan lain, ke kabupaten lain gitu loh. Walaupun kadang sehari. Itu gimana? Ya, berarti kalau memang ada sisi pindah-pindah, maka ini wallahu alam masuk dalam musafir. Lebih dari 4 hari itu. Iya. Ketika dia tahu ini saya 5 hari di sini bermalam, tapi setiap siang saya akan ngunjungin sana sini, dan itu ngunjungin bukan sesama RT doang, tapi jauh kecamatan sana nanti ke kabupaten beda. Nah, ini masih musafir berarti. Karena apa? Karena dia bukan orang yang menetap gitu, bukan. Begitu. Seperti itu ya. Enggak jamak, enggak qasar, enggak apa-apa. Tapi kalau memang ternyata itu menyulitkan, lebih bagus di jamak atau di qasar. Lebih bagus kita mengambil rukhsah, keringanan ketika kesulitan. Namun ketika ke lapangan, maka lebih afdal tidak mengambil rukhsah, keringanan gitu. Gitu. Ada lagi? Silakan. Ada lagi, ibu-ibu? Kalau nggak ada, saya tutup loh. Ayo. Ya khair, ya udah kita cukup. Ayo. Pernah sholat lupa sama capek, ketika itu
berjamaah itu. Seharusnya kita baca Al-Fatihah, tapi kata ngantuk saya baca tasawuf. Nah setelah itu, setelah salam, anak keluar lagi, sholat sendiri 1 rakaat dan melakukan sujud sahwi. Itu benar nggak? Karena dalam sholat jamaah tadi saya ada lupa baca Al-Fatihah. Oh, jadi ini seperti mengganti rakaat yang tadi. Mengganti rakaat tadi. Tapi udah zaman udah tawil Pak. Zamannya antara jeda antara salam dengan Enggak, ini. langsung. Oh langsung. Itu salam anak keluar nggak bikin lagi. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa insyaallah. Dan niatannya untuk mengganti rakaat tadi. Insyaallah mudah-mudahan nggak apa-apa insyaallah. Ya, afwan. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.